warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Abdul Hakim, NIM 707082400008 Fakultas Ilmu Tapan. Nah, kali ini saya akan memberikan dakwah tentang sholat baik, maka perilakunya pun akan baik. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga sholawat serta salam tercurahkan bagi baginda Nabi Muhammad SAW tentang teladan utama kehidupan kita, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga para seluruh pengikut beliau di akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema tentang sangat penting untuk kehidupan bagi kehidupan kita sebagai muslim, yaitu jika sholatnya baik maka perilakunya pun akan baik. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ayat ini ada yang menjelaskan fungsi utama sholat bukan hanya sebagai ibadah ritual saja, melainkan untuk filter akhlak dan juga perilaku kita sebagai umat manusia. Adapun pertanyaannya, yaitu mengapa ada orang yang rajin sholat tapi suka berbuat maksiat, berkata kasar ataupun melakukan hal-hal yang melanggar dengan agama kita? Jawabannya karena sholat itu belum menyentuh hatinya, dan sholat itu mungkin hanya rutinitas semata saja dan juga formalitas saja, dan tidak adanya kehadiran di dalam hatinya atau di dalam hati nuraninya sebagai kita umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambahnya baginya dari Allah kecuali semakin jauh darinya. Hadis riwayat Tabrani. Nauzubillah min dzalik. Alih-alih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, justru sholatnya membuat ia semakin jauh karena tidak memberikan pengaruh apa-apa pada perilakunya. Jamaah yang dihadiri Allah Subhanahu wa taala, sholat itu adalah tiang agama, dan barang siapa menegakkannya maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun beberapa hal kita yang harus diperhatikan supaya sholat kita bisa berdampak pada perilaku kita. Yang pertama adanya hadirkan hati kita dalam sholat, yaitu dengan khusyuk dan juga dengan tumakninah sholatnya. Khusyuk adalah kunci untuk agar sholat kita memberikan bekas di dalam hati nurani kita. Allah berfirman Quran surat Al-Mu'minun, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Yang kedua yaitu sholat tepat waktu dan berjamaah. Orang yang menjaga waktu dalam sholatnya, apalagi disiplin dalam kehidupannya, dibarengi dengan sholat, maka
hidupnya akan tertib, aman dan damai. Dan disebutkan dalam hadis di riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah sholat pada waktu yang tepat. Yang keempat adalah jadikan sholat sebagai perisai diri. Setiap kita melakukan sholat itu seharusnya menjadi momen untuk kita memperbarui dan komitmen ke diri kita sendiri. Nah, sholat yang baik akan menjaga lisan kita, perkataan, perbuatan, dan perilaku kita, dan serta menjaga mata kita dari pandangan yang negatif. Nah, disebutkan dalam riwayat hadis Muslim yang artinya sholat adalah cahaya. Jamaah sekalian, ada kisah menarik dari sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sholatnya anhu yang beliau berkata, barang siapa yang belum terlihat kebaikan pada akhlaknya, maka lihatlah bagaimana sholatnya. Artinya akhlak seseorang mencerminkan dari kualitas sholatnya, apakah dia tepat waktu ataupun dia menunda-nunda sehingga waktunya pun diulur terus sama dia. Nah, sebagai penutup, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki kualitas sholat kita. Jangan hanya menjaga lisan kita dan tetapi sholat kita perlu dijaga, dan kita akan senantiasa menjadi manusia yang baik serta berakhlak yang mulia. Mungkin itu saja dakwah kita dalam sesi singkat ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.